Halo Sobat Rasional, selamat datang di podcast kami Rasionalitas dalam Genggaman. Di sini saya Kristina bersama rekan saya Maria akan mengupas tuntas sebuah teori yang dimana sering kita dengar tapi belum sepenuhnya kita paham. Apa sih teorinya? Ya, betul sekali, teori pilihan rasional. Betul sekali Kristina, dan selain kelompok satu yang pastinya super kece yang beberapa waktu lalu sudah berdiskusi panjang lebar mengenai teori ini. Ada Pascaline, Stefanus, Alfian, Joseph, dan Robi. Selamat datang ya teman-teman. Halo. Terima kasih. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi, apa sih teorinya? Ya, betul sekali, teori pilihan rasional. Nah, saya tahu secara sederhana, teori pilihan rasional itu sebuah pendekatan dalam ilmu sosial yang mengasumsikan bahwa individu membuat keputusan dengan mempertimbangkan bagaimana alternatif yang tersedia, lalu memilih memberikan manfaat atau utilitas terbesar bagi dirinya. Jadi, dasarnya adalah logika untung rugi. Manusia dianggap sebagai makhluk sosial yang selalu memberikan dan berusaha memaksimalkan keuntungannya. Kedengarannya simpel ya, Robi. Tapi apakah benar semua orang bertindak rasional dalam setiap keputusan? Ini sebenarnya jadi salah satu pertanyaan besar dalam diskusi kita kelompok kita kemarin. Mandayani tadi dari luar kelompok juga menanyakan ini. Maria, mungkin bisa sharing pandangan kita soal ini? Nah, ini dia poin krusialnya. Dalam diskusi kami kemarin, kami menyimpulkan bahwa tidak semua orang bertindak rasional dalam mengambil keputusan. Nah, kenapa sih begitu? Karena keputusan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan pengetahuan, budaya, dan nilai-nilai. Betul sekali, dan ini yang memunculkan kritik terhadap teori ini. Yang akan Pascaline, apa saja sih kritik pertamanya? Oke, baik. Ya, kritik utamanya adalah teori ini sering dianggap terlalu individualistik, seolah-olah keputusan manusia murni rasional dan terlepas dari norma, budaya, serta struktur sosial. Padahal emosi, kebiasaan, dan nilai seringkali lebih dominan dalam kenyataan. Selain itu, teori ini juga sulit menjelaskan perubahan preferensi, bahwa pilihan individu sering dibatasi oleh kekuasaan, hukum, atau institusi. Jadi, kalau mau bilang teori ini kuat untuk analisis teknis, tapi lemah dalam menangkap kompleksitas sosial yang manusiawi. Nah, ini menarik nih. Bicara soal batasan dan kekuasaan, ada kasus yang dianggap oleh Caesarea Geri Manganda kemarin. Kasusnya seperti ini. Seseorang sudah terdaftar untuk sesuatu, tapi tiba-tiba dialihkan ke orang lain. Bagaimana sih teori pilihan rasional ini menyikapi kasus seperti ini? Robi, bisakah ada ceritakan lagi tentang pandangan kita yang kemarin? Baik, tentu. Kalau menurut asumsi dasar, teori pilihan rasional itu individu itu seharusnya bebas memilih secara logis demi kepentingannya. Tapi kalau pilihannya dibatasi secara kasus yang disebutkan tadi, itu namanya terjadi distoris terhadap kebebasan rasional. Ini menunjukkan bahwa struktur kekuasaan dan manipulasi data itu bisa membatasi rasional individu. Jadi secara teori ini menyimpang dari asumsi dasar. Dan yang paling penting, kasus ini menyadarkan kita bahwa rasionalitas itu tidak bisa terdiri sendiri tanpa adanya keadilan, transparansi, dan perlindungan institusional. Ya, jadi intinya ada faktor eksternal yang bisa merusak asumsi rasionalis itu ya. Tapi di sisi lain, teori ini juga punya kelebihan dan bisa diterapkan di berbagai bidang. Stefanus mungkin bisa sharing bagaimana teori pilihan rasional ini diterapkan dalam pengambilan keputusan investasi. Baik, dalam konteks investasi, teori pilihan rasional itu membantu kita memahami bahwa individu akan mengambil keputusan yang rasional ketika menghadapi potensi keuntungan atau return dan kerugian atau risiko. Investor akan memilih instrumen
atau strategi investasi yang paling sesuai dengan tujuan mereka setelah memperhitungkan risiko dan potensi untung. Ini menjadi semacam panduan bagi investor untuk tidak asal pilih tetapi berdasarkan analisis. Tapi kan investasi itu tidak selalu untung ya di sini. Jadi Kang Mauk sempat menanyakan, apabila Anda sebagai investor dan rugi dalam investasi, apa yang Anda lakukan? Stefanus, gimana tuh kalau rugi? Nah, dalam investasi itu pasti ada rugi dan untungnya. Dalam rugi itu bukan akhir dari segalanya, justru kerugian tersebut menjadi pembelajaran untuk ke depan, untuk mencoba lagi dengan strategi yang lebih baik. Itu namanya rasionalitas adaptif, belajar dari kesalahan. Setuju, belajar dari pengalaman itu bagian dari proses rasionalis juga. Alfian, teori dan rasional ini kan juga diterapkan di sektor publik. Bagaimana penerapannya bisa mendukung pejabat publik dalam mengambil keputusan efektif dan efisien, terutama di tengah tuntutan penghematan anggaran. Oke, baik. Ini mungkin pasti sangat penting, Christina, karena penerapan teori yang rasional ini membantu pejabat publik menganalisis berbagai alternatif keputusan dan mempertimbangkan biaya dan manfaat secara sistematis. Dengan pendekatan ini juga mereka bisa mengambil keputusan yang lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan sumber daya manusia yang ada di masyarakat, apalagi di tengah tekanan penghematan anggaran yang kita tahu sekarang itu efisiensi, dan kuncinya adalah inovasi, pemanfaatan sistem informasi yang baik serta transparansi dan akuntabilitas dalam penganggaran. Contohnya dalam kegiatan kerja bakti itu seperti upaya efisiensi yang berbasis komunitas. Oh, itu berarti pejabat publik dituntut untuk berpikir secara lebih strategis dan menghitung cermat ya. Joseph, kita tahu bahwa informasi ini sangat penting dalam pengambilan keputusan rasional. Tapi bagaimana kalau informasinya itu tidak lengkap atau penuh ketidakpastian? Apakah teori pilihan rasional ini masih relevan dalam kasus ini? Ya, tentu saja masih relevan. Mas Kalin sempat menjelaskan kemarin, meskipun dihadapkan pada kondisi informasi yang tidak lengkap atau penuh ketidakpastian, individu tetap bisa bertindak rasional. Caranya, mereka akan menggunakan berbagai pendekatan seperti ekspektasi keuntungan, memperbarui informasi melalui pendekatan Bayesian, atau menggunakan heuristik sebagai strategi praktis untuk menyederhanakan proses pengambilan keputusan. Ini menunjukkan bahwa meskipun informasi tidak sempurna, individu tetap bisa bertindak secara sistematis dan rasional sesuai dengan tujuan. Menarik sekali Yosef, jadi rasionalis itu bisa adaptif ya, tidak harus selalu dalam kondisi ideal informasi lengkap. Sekarang kita bahas sedikit yang juga tidak kalah penting nih, faktor budaya dan moral. Maria sudah singgung tadi bagaimana teori pilihan rasional ini menangani faktor-faktor tersebut. Ini memang jadi perdebatan yang seru ya teman-teman. Teori ini mengaku bahwa budaya dapat membentuk norma dan nilai yang memandu keputusan. Sementara faktor moral seringkali menuntut individu untuk menyeimbangkan kepentingan pribadi dengan tanggung jawab sosial. Jadi menyeimbangkan kepentingan pribadi ini meskipun fokus utamanya pada individu rasional, teori ini juga mempertimbangkan bagaimana norma dan nilai sosial itu bisa mempengaruhi pilihan seseorang. Pengambilan keputusan adalah pilihan kompleks yang melibatkan pertimbangan berbagai elemen dan tidak selalu mencerminkan rasionalitas murni. Diego kemarin sempat memberikan contoh kasus yang sangat challenging terkait moral ini ya teman-teman, yang dimana seorang dokter mendapati 2 orang pasien, dimana salah satunya adalah anak kandungnya dan satunya lagi orang lain. Nah, bagaimana pilihan rasional dalam menyikapi kondisi ini? Stefanus, mungkin bisa sharing pandangan kita yang kemarin. Baik, dalam kasus dilema etika seperti itu, pilihan rasional melibatkan penilaian objektif terhadap kondisi medis. Meskipun ada ikatan pribadi, seorang dokter harus menjaga integritas profesional dan mengutamakan kesejahteraan pasien di atas hubungan pribadi, atau keputusan harus diambil dengan mempertimbangkan etika medis dan tanggung jawab yang profesional. Ini menunjuk bahwa rasional tidak
selalu tentang kepentingan pribadi semata, tetapi juga kepentingan kolektif dan moralitas potensi. Luar biasa, diskusi yang sangat mencerahkan bukan? Dari percakapan kita hari ini semakin jelas bahwa teori pilihan rasional adalah alat analisis yang kuat, namun juga memiliki batasan yang perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas, termasuk faktor emosi, budaya, moral, dan struktur kekuasaan. Betul sekali Christina, semoga perbincangan kami di episode ini bisa memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi para pendengar tentang teori pilihan rasional dari berbagai sisi dan sudut pandang ya. Terima kasih banyak kepada Pascaline, Stefanus, Alfian, Joseph, dan Robi yang sudah berbagi wawasan dan pengalaman diskusinya. Sama-sama. Dan tentunya terima kasih banyak untuk kalian dan para sobat rasional yang sudah setia mendengarkan podcast kami. Jangan lupa untuk terus mengikuti episode-episode selanjutnya. Saya Maria Dan saya Christina, sampai jumpa di episode berikutnya.